Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat belajar? Masih. Ya. Semangat belajar, jangan lupa terus belajar ya, agar ilmu yang kita dapatkan berguna bagi nanti kita sampai dewasa ya. Kali ini kita sudah memasuki tema 8. Tema 8 judulnya apa, anak? Daerah tempat tinggalku. Ya. Daerah tempat tinggalku. Daerah tempat tinggalku ya. Pada pertemuan hari ini memulai tema 8. Nih, daerah tempat tinggalku. Ya. Kita buka pada daftar isi daerah tempat tinggalku tema 8 itu ada 3 subtema. Subtema 1 yaitu lingkungan tempat tinggalku. Subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku. Subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Ya. Kemudian kita masuki tema 8 daerah tempat tinggalku. Kamu akan belajar mengenal berbagai mata pencarian penduduk kekaitannya dengan kegiatan ekonomi di Indonesia. Mata pencaharian itu apa? Mata pencaharian itu apa, Nana? Apa? Selain itu, kamu akan mengenal berbagai karakteristik masyarakat Indonesia dan mengambil manfaatnya guna menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya. Ajaklah orang tuamu untuk menceritakan berbagai karakteristik yang ada di lingkunganmu. Setelah itu, diskusikan manfaat perbedaan karakteristik baik untuk dirimu maupun untuk masyarakat pada umumnya. Selain itu, ajaklah orang tuamu untuk berdiskusi mengenai berbagai mata pencarian penduduk, misalnya mengapa lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk. Kamu akan mengamati daerah lingkungan tempat tinggal dengan berbagai pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasanmu. Dari lingkungan, kamu akan mengetahui berbagai karya seni, berbagai karakteristik individu, dan berbagai legenda dalam cerita fiksi. Ya. Itu ada gambarnya siapa, anak-anak? Ya. Ya, kita masuki pada subtema 1. Lingkungan tempat tinggalku. Di situ ada pegunungan, ada apa lagi? Ada petani, ada apa? Pembajak sawah, yaitu berangkat untuk membajak sawah. Diperhatikan semuanya, simak dengan baik-baik. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya.
Amatilah gambar di atas. Gambar tersebut menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang ditunjukkan berupa beberapa rumah yang di sekitarnya masih banyak pohon. Pada gambar juga terlihat hamparan sawah dengan para petani yang sedang bekerja. Ya, sedang bekerja. Kemudian terlihat juga binatang berupa apa? Ayam dan sapi. Lingkungan tempat tinggal pada gambar lebih tepat dinamakan pedesaan. Di mana tempat tinggalmu? Di mana anak-anak? Di pede. Bagaimana lingkungan tempat tinggalmu, nyaman? Alhamdulillah ya. Ceritakan tentang lingkungan tempat tinggalmu. Nyamankah kamu dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apa alasanmu? Tulislah cerita pada selembar kertas. Tugas yang pertama ini, menceritakan lingkungan tempat tinggalmu. Nyamankah kamu dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apa alasanmu? Tuliskan cerita pada selembar kertas. Ya. Nggak usah di selembar kertas, kita kerjakan di buku tulis saja ya. Kemudian kita akan memasuki pada pembelajaran 1. Pembelajaran 1 ini ada gambar siapa? Udin. Ya. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata. Di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Ayo membaca. Asal mula Telaga Warna. Itu gambarnya anak-anak. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti.
Tak terasa Putri Raja telah tumbuh menjadi gadis anak yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami, lihat indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Bisado dari Dianka, 100 Cerita Rakyat Nusantara, Jakarta, Buana Ilmu Populer 2014. Setelah kamu membaca bacaan asal mula Telaga Warna, tugas yang harus anak-anak kerjakan soal di bawahnya. 1. Siapakah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Kedua, di mana raja melakukan pertapaan? 3. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? 4. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? 5. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut?
5 soal itu kamu kerjakan. Ya. Kemudian kita lanjut pada halaman 5. Ceritakan kembali secara lisan dengan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita asal mula Telaga Warna. Berceritalah di depan guru dan teman-temanmu, ceritakan dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi. Cerita fiksi itu apa, Nana? Ya. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan itu. Ya. Kita tadi disuruh membaca, kemudian di sini dijelaskan cerita apa namanya? Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang itu. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Firman di Firman. Pada bacaan tadi judulnya apa? Di dalam bacaan asal mula Telaga Warna ada berapa tokoh? Coba saja sebutkan kalau kamu menjawab 5. Tokoh, ada berapa tokoh? Sopai. Siapa? Ada berapa tokoh anak-anak? Berapa? Berapa? Tokoh itu orang yang berperan dalam cerita tersebut, namanya tokoh. Sopo ae? Ada siapa? Ya, itu. Ayo berdiskusi. Carilah informasi tentang cerita fiksi dan ciri-ciri dari berbagai sumber. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. Berarti ini tidak usah dikerjakan dengan teman sebangku, dikerjakan sendiri. Ya.
Diskusikan informasi yang kalian peroleh. Kemudian tulis informasi yang kamu peroleh. Cerita fiksi itu apa? Kemudian ini tugasnya ya, cerita fiksi itu apa? Kamu tandai. Kemudian ciri-ciri cerita fiksi. Ya, dari kalau sudah kita memasuki pada halaman 6 ya. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Kalau di tempat kita, kalau ini ayunan ini bahasa Indonesia, kalau bahasa kita apa? Ayunan ini jenis apa? Bandulan, ya. Bandulan. Semua sudah pernah bandulan? Biasanya surung koncone, koncone anu nyuruhnya banter kan malah takut ya, bisa terjatuh ya. Kemudian amati ini. Kalau kita bermain ayunan ya, seperti itu. Udin menarik ayunan. Kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak. Perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya itu apa, Nana? Ya. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak. Perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Itu perlu kamu garis bawahi, kamu ingat-ingat, pasti akan keluar pada saat kita melakukan ulangan. 7, halaman 7. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibat ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak, Aska Calvino?
Kamu lihat bawahnya. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Agar kamu lebih memahami tentang gaya dan gerak, melakukan percobaan berikut. Percobaannya mendorong dan menarik meja. Tujuan membedakan gaya dan gerak. Alat meja. Langkah kegiatan. Letakkan meja di tempat cukup luas. Doronglah meja itu, amati apa yang terjadi pada meja itu. 3. Tarik meja itu, amati yang terjadi pada meja itu. Tugasnya, ayo menulis. Tulislah hasil percobaan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? 2. Kemana arah meja saat didorong? 3. Apa yang terjadi pada meja saat ditarik? 4. Kemana arah meja saat ditarik? Tuh tugasnya. Tandai. Kemudian bawahnya yang ayo berdiskusi. Diskusikan tentang perbedaan gaya dan gerak. Tulislah hasil diskusi pada kolom berikut. Perbedaan gaya dan gerak. Bedanya apa gaya dan gerak? Tuh. Kemudian kita memasuki pada halaman 10. Ayo renungkan. Tandai ini, ayo renungkan. Apa yang kamu pahami tentang cerita fiksi? Apa ciri-ciri cerita fiksi? Apa yang dimaksud dengan gaya? Apa yang dimaksud dengan gerak? Apa yang membedakan gaya dan gerak? Nah, kamu tandai. Kemudian yang terakhir sendiri, kerjasama dengan orang tua. Bekerja samalah dengan orang tuamu, amati gaya, tarikan, dan dorongan yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu. Diskusikan tentang gerak yang ditimbulkan akibat gaya tersebut. Tuliskan hasil pada kertas, kemudian ceritakan kepada guru dan teman-temanmu saat di sekolah. Itu terakhir tugasnya. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang cerita fiksi, terus gaya, gerak, ataupun yang lainnya.
Ada? Jika tidak ada, dikerjakan terlebih dahulu. Perlu digarisbawahi, jangan sampai kita menunda-nunda suatu tugas pekerjaan pada hari ini. Karena besok ada tugas lagi. Ya. Karena nanti sore kita juga ada kegiatan lain. Kalau memang hari ini kita selesaikan hari ini. Saat ini juga. Ya. Bisa dimengerti? Selamat mengerjakan.